Kisah heroik Laksamana Malahayati, pahlawan wanita asal Kesultanan Aceh. Selain Cut Nyak-Dien, sosok pahlawan wanita dari Kesultanan Aceh yang gagah berani di medan pertempuran adalah sosok Laksamana Malahayati atau yang juga dikenal dengan nama Kemalahayati dalam melawan penjajah. Perempuan tangguh yang berasal dari kalangan darah biru tersebut bahkan memegang jabatan kepala barisan pengawal istana Panglima Rahasia dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Shah keempat. Dilansir dari wikipedia.com, kisah heroiknya tentu sangat dikagumi oleh banyak orang termasuk saya. Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 Masehi. Ia merupakan anak dari Sultan Mahmud Shah yang merupakan seorang laksamana. Kakeknya merupakan laksamana bernama Muhammad Said Shah dan buyutnya adalah Sultan Salahuddin Shah yang juga seorang laksamana. Oleh karena itu, tak salah jika dalam diri Laksamana Malahayati mengalir darah patriotisme. Dalam literatur barat maupun Cina, kisah akan keberaniannya sangatlah populer. Dalam literatur barat sendiri, ia disejajarkan dengan nama-nama seperti Semiramis, Permaisuri Raja Babilonia, dan juga Catherine kedua dari Kekaisaran Rusia. Pendidikan militer Malahayati digembleng di jurusan Angkatan Laut Akademi Baitul Maqdis. Kisah heroik Laksamana wanita tersebut dalam melawan penjajah dimulai setelah terjadinya pertempuran di Teluk Haru, armada laut Kesultanan Aceh melawan armada Portugis. Pada pertempuran itu, sang suami yang bernama Laksamana Zainal Abidin harus gugur dalam medan pertempuran. Ia lantas mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan ataupun disebut Inong Bale. Permintaannya dikabulkan hingga ia diangkat menjadi pemimpin pasukan Inong Bale dengan pangkat Laksamana. Dalam hal ini Malahayati adalah perempuan Aceh pertama yang menyandang pangkat ini. Tugas Malahayati dan pasukannya adalah melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendaknya. Laksamana Malahayati dan pasukannya tentu saja tidak dapat menerimanya. Mereka mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa itu Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas. Sementara itu Frederik de Houtman, wakil komandan armada Belanda, ditangkap oleh pihak Aceh. Ketangkasan Laksamana Malahayati tidak hanya di medan perang saja. Ia juga jago dalam melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Castro pada tahun 1615. Jasadnya dimakamkan di Gampong Lamreh, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017. Selain dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia, nama Laksamana Malahayati juga dijadikan nama jalan di banyak wilayah di Indonesia.
Tak hanya diabadikan sebagai nama jalan, nama harum dari Laksamana Malahayati juga digunakan untuk berbagai nama tempat di Indonesia, diantaranya pelabuhan laut di Teluk Kereng Raya, kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali ataupun fregat milik TNI Angkatan Laut, dan juga nama Universitas Malahayati di Bandar Lampung. Sementara itu, kisah heroiknya dalam melawan penjajah divisualisasikan ke dalam sebuah film bertajuk Laksamana Malahayati pada tahun 2007 silam. Semoga video sederhana ini menambah wawasan kita. Jika ada informasi yang salah seputar peristiwa, tahun, dan informasi lainnya, silahkan komentar dengan baik dan sopan agar kita bisa sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.